Kasus kali ini adalah salah satu kasus yang paling menggemparkan di negara Singapura, bahkan sampai ke Malaysia. Banyak sekali pihak yang terlibat dalam pencarian Huang Na. Gadis kecil yang ceria dan mandiri ini dinyatakan hilang, dan 3 minggu kemudian ditemukan membusuk dalam sebuah kotak di sebuah taman. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Huang Na, gadis kecil ini lahir pada tanggal 26 September 1996. Ia adalah seorang warga negara Cina yang tinggal di Pasir Panjang, Singapura. Ayah Huang Na, Huang Qingrong, dan ibunya Huang Shuying lahir pada tahun 1973 dari keluarga petani di kota Putian di Fujian, Tiongkok. Mereka bertemu pada tahun 1995 dan segera menikah setelah Shuying mengandung Huang Na. Pada tahun 1996, Qingrong meninggalkan Tiongkok untuk mencari peruntungan di Singapura dan bekerja secara ilegal sebagai pengemas sayuran di pusat grosir Pasir Panjang. Ketika Shuying mengetahui bahwa suaminya berselingkuh di Singapura, ia menceraikannya dan diberi hak asuh atas Huang Na. Shuying kemudian menikah dengan Cheng Huanhai, seorang pengusaha Fujian yang telah tinggal dengannya selama 4 tahun dan mengandung anaknya pada awal tahun 2003. Seperti ibu-ibu yang lain dari Cina, ibu Huang Na ini membawanya ke Singapura untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Impian gadis kecil itu adalah menjadi dokter sehingga ia bisa memberi kehidupan yang lebih baik untuk ibunya. Pada Mei 2003, Shuying berimigrasi ke Singapura sebagai ibu yang mendampingi anak untuk sekolah. Huang Na terdaftar di sekolah dasar Jintai saat itu. Di Singapura, Huang Na belajar menjadi anak yang cerdas dan mandiri karena ibunya harus bolak-balik antara Singapura dan Fujian untuk merawat adik tirinya yang masih berusia 11 bulan. Mereka tinggal di pusat grosir Pasir Panjang, tempat Shuying bekerja. Orang-orang dari pusat grosir dan sekolah dasar Jintai menggambarkan Huang Na sebagai anak yang cerdas, mandiri, mudah bergaul, dan aktif. Di sini Huang Na juga berteman dengan Tok Leng Hao, seorang pengemas sayuran di pusat grosir. Tok Leng Hao lahir di Malaysia pada 16 Desember 1981 sebagai anak kedua dari 4 bersaudara. Ia datang ke Singapura saat berusia 18 tahun. Dengan tujuan mencari pekerjaan dengan gaji yang lebih baik. Di pusat grosir tersebut, Tok menikah dengan seorang wanita Tionghoa Indonesia dan memiliki seorang putra. Ia diketahui sering bermain dengan Huang Na, membelikannya makanan dan memberinya tumpangan dengan sepeda motornya. Pada tanggal 27 September 2004, sehari sebelum ulang tahun ke-8 Huang Na, ibunya kembali ke kampung halamannya selama 2 minggu. Huang Na yang bahkan pernah mengambil penerbangan kembali ke Cina sendirian, ditinggalkan dalam perawatan teman-temannya yang tinggal bersama dia dan ibunya di sebuah kamar kecil di lantai atas sebuah perusahaan buah dan sayuran di pusat grosir Pasir Panjang. Gadis ceria itu akan pergi ke sekolah sendiri, mengambil makanannya di food court terdekat, dan kadang-kadang bahkan memasak untuk dirinya dan tetangganya. Ia biasa mandi di toilet umum. Tempat itu adalah taman bermainnya setelah pulang sekolah. Pada siang hari tanggal 10 Oktober 2004, Huang Na menelepon ibunya dari telepon umum dan memintanya untuk membeli kamus bahasa Inggris terkomputerisasi dan sepasang sandal. Mereka berbicara selama sekitar 6 menit. Itulah terakhir kali ibunya, Shuying, mendengar suaranya. Dan itu adalah hari terakhir Huang Na terlihat hidup, bertelanjang kaki, dan mengenakan jaket biru dan celana pendek. Huang Na dilaporkan hilang tanggal 10 Oktober 2004 setelah terakhir kali terlihat di food court dekat pusat grosir, tapi tidak pernah pulang ke flatnya. Polisi mulai mengumpulkan informasi pada tanggal 13 Oktober dan berita tentang hilangnya Huang Na menghebohkan Singapura sampai Malaysia. Polisi mendesak siapapun yang memiliki informasi untuk melapor. Asisten kedai kopi Sibi Lim yang menggambarkannya sebagai sosok yang akrab adalah salah satu orang terakhir yang melihatnya masih hidup. Ketika dia lewat, saya bertanya mengapa dia tidak punya sandal.
dan dia hanya tersenyum dan pergi. Ibunya tidak bisa membayangkan mengapa ada orang yang ingin menyakiti putrinya. Saya bekerja di sini untuk mendapatkan uang supaya anak perempuan saya bisa bersekolah. Kami menjalani hidup sederhana. Saya tidak membuat musuh atau menyinggung siapapun. Polisi kemudian menggeledah tempat favorit Huang Na, termasuk West Coast Park dan gedung IMM. Rumah sakit dan perusahaan transportasi juga diminta kerjasama untuk membantu. Seorang pensiunan pengusaha berusia 60 tahun menawarkan hadiah 10.000 Singapura dolar kepada siapapun yang memiliki informasi. Seorang warga Singapura lainnya menambahkan 5.000 dolar lagi. Mr. Joseph Tan, pendiri Crime Library, sebuah kelompok sukarela yang mencari orang hilang, meminta karyawan perusahaan daur ulangnya membagikan selebaran kepada orang yang lewat di dekat tempat Huang Na menghilang. Manajer umum perusahaan desain online membuat situs web untuk mengumpulkan petunjuk. Perusahaan taksi Comfort Delgro meminta supir taksi untuk bergabung dalam upaya pencarian. Di Malaysia, 30 pengemudi taksi memasang poster Huang Na di kaca depan belakang dan kursi depan kendaraan mereka. Sedikitnya 5 pemilik kedai kopi di Johor Jaya, Taman Yu, dan Skudai memasang poster. Ibu Huang Na kembali ke Singapura 2 hari setelah putrinya menghilang. Ia menyisir pulau bahkan lokasi konstruksi dan parit untuk mencari putrinya. Ia menunjukkan foto-foto Huang Na kepada orang asing, menanyakan apakah mereka pernah melihatnya. Ia juga menjelajahi Bukit Timah Hill dan Gunung Faber setelah keponakannya bermimpi ia disekap di gunung. Hampir 3 minggu pencarian, tetapi tetap saja Huang Na tidak juga ditemukan. Pada tanggal 19 dan 20 Oktober, polisi Singapura menginterogasi Tok Leng Ho sebagai bagian dari penyelidikan mereka. Ia mengatakan kepada petugas bahwa 3 pria Tionghoa menculik gadis itu. Usai menginterogasi Tok, polisi menemaninya pulang dan ke kantor polisi lagi untuk tes poligraf. Dalam perjalanan, mereka singgah di sebuah restoran di sepanjang jalan Pasir Panjang untuk makan. Saat makan, Tok berkata bahwa ia perlu pergi ke toilet, tapi ternyata ia melarikan diri, naik taksi ke Woodlands dan menyelinap menyeberangi Causeway ke Malaysia. Mereka yang bekerja di pusat grosir mengatakan bahwa Tok dan Huang Na dekat, dan ia akan memberinya tumpangan sepeda motor. Ia juga salah satu orang terakhir yang terlihat bersamanya. Tapi ibu Huang Na tidak percaya Tok yang disebut putrinya paman bisa terlibat dalam hal-hal yang jahat. Ayah Tok Leng Ho yang berusia 52 tahun, yang menjual kue tiaw goreng di kedai kopi keluarga di Penang, mengatakan kepada pers Malaysia bahwa putranya, anak kedua dari 4 bersaudara, telah meneleponnya dan mengatakan bahwa ia tidak menculik gadis itu. Ia lari dari Singapura hanya karena merasa ditekan oleh polisi, tambah sang ayah. Istri Tok, Yuli, yang tinggal bersama ayahnya, juga mengungkapkan bahwa ia telah meneleponnya untuk mengatakan bahwa ia berada di Johor dan bahwa orang lain telah mengambil Huang Na. Tok mengklaim bahwa terakhir kali ia melihat gadis itu, ia memberinya 2 buah mangga dan menyuruhnya pergi. Saudara Tok menggambarkan kakaknya sebagai pria pemalu yang tidak memiliki keberanian untuk meminjam uang atau berkelahi, apalagi menculik seorang anak. 9 hari setelah dalam pelarian, Tok menyerahkan diri ke polisi di Penang dan dibawa kembali ke Singapura pada 30 Oktober. Ia mengaku diam-diam masuk ke Malaysia karena ingin melihat putranya yang berusia 14 bulan, tetapi gagal melakukannya. Dalam wawancara yang ia berikan kepada pers Malaysia, ia juga mengaku bersimpati dengan ibu Huang Na. Aku ingin memberitahunya, aku juga mencintai Huang Na karena aku sendiri punya anak. Aku harap orang tidak membuat tuduhan palsu tentangku, karena kebenaran bisa digali. Pada 31 Oktober 2004, pukul 10:30, petugas menemukan sebuah kotak berukuran 50 x 40 x 30 cm di Telok Blangah Hill Park. Kotak yang mirip dengan yang digunakan di pusat grosir Pasir Panjang itu disegel dengan selotip. Namun, bau busuk terpancar darinya. Setelah dibuka, di dalamnya ada tubuh telanjang seorang gadis kecil yang meringkuk, dengan kondisi sudah sangat membusuk, sehingga tes forensik harus dilakukan,
sebelum dipastikan bahwa tubuh itu adalah milik Huang Na. Gadis itu juga diidentifikasi secara visual oleh ibunya. Taman itu hanya beberapa menit dari Flat Tok di Telok Blangah dan sekitar 15 menit berkendara dari pusat grosir tempat Huang Na terakhir terlihat. Tok kemudian didakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Huang Na. Pada 8 November 2004, lebih dari 1.000 orang, kebanyakan orang asing, menghadiri pemakamannya. Tutup peti matinya ditutupi dengan mainan lunak Hello Kitty favoritnya. Sisi-sisinya ditempeli stiker Hello Kitty dan mainan Hello Kitty digantung di setiap sudut mobil jenazah. Para pelayat membawa banyak permen dan makanan ringan favoritnya. Ia kemudian dikremasi di Mandai. Saat penyelidikan, polisi juga mengungkapkan bahwa mereka menemukan tanda-tanda perkelahian di sebuah gudang di pusat grosir tersebut yang disewa oleh bos Tok untuk menyimpan sayuran dan barang-barang kering. Polisi yakin disitulah Huang Na diserang. Hasil penyelidikan dan investigasi mengungkapkan bahwa rekan kerja Tok terakhir melihatnya pada pukul 1 siang pada 10 Oktober, berjalan berdampingan dengan gadis itu di dekat gudang, dengan sekantong mangga di tangannya. Beberapa pekerja heran melihat Tok berkeliaran di sekitar pusat grosir, karena hanya ada sedikit kerjaan pada hari Minggu. Sekitar pukul 13:40 Tok membujuk gadis itu untuk bermain petak umpet dengannya di gudang dan menawarkan mangga untuk dimakan. Sisa-sisa buah kemudian ditemukan di perutnya selama otopsi. Tok kemudian mengikat kaki tangan Huang Na dengan tali rafia, menelanjanginya dan menyerangnya secara seksual. Untuk memastikan ia tidak bisa melaporkan apa yang ia lakukan padanya, Tok mencekiknya. Ia menutupi mulut dan hidungnya setidaknya selama 2 menit sampai tubuhnya lemas. Untuk memastikan Huang Na mati, ia menginjak dan menendangnya sebelum mengemas tubuhnya ke dalam 9 lapis kantong plastik. Ia kemudian memasukkan bungkusan itu ke dalam kotak kardus dan menutupnya dengan pita perekat. Saat itu hari masih siang, jadi terlalu beresiko untuk membuang kotaknya. Tok beristirahat hingga pukul 17:30 di pusat grosir. Kemudian ia meminjam sepeda motor dari temannya yang juga bekerja di pusat grosir tersebut. Ia pulang ke flat di Telok Blangah dan menonton TV. Sekitar jam 8 malam, ia kembali ke gudang untuk mengambil kotak itu, mengikatnya ke belakang sepeda motor, dan pergi ke Taman Bukit Telok Blangah, tempat ia membuangnya. Pukul 21, ia mengembalikan sepeda motor kepada temannya. 1 jam kemudian, wali Huang Na, Nyonya Li Xiuqin, memberitahu polisi bahwa gadis itu hilang. Persidangan Tok Leng Hao dimulai pada Agustus 2005. Bukti forensik memainkan peran besar dalam persidangan. Analisis menunjukkan bahwa pita perekat yang digunakan untuk menyegel karton berasal dari gulungan pita yang sama yang ditemukan di gudang. Bagian dari sidik jari Tok juga ditemukan di gulungan itu. Kantong yang digunakan untuk membungkus jenazah Huang Na ternyata mirip dengan yang ada di toko pasir panjang tempat Tok bekerja. Ratusan serat kain dari pakaian Tok dan Huang Na juga ditemukan di gudang. Pernyataan yang diberikan Tok kepada polisi setelah penangkapannya juga dihadirkan sebagai bukti. Ia mengklaim bahwa Huang Na membenturkan kepalanya saat mereka sedang memainkan permainan petak umpet khusus di ruang toko. Dengan cara ia mengikat pergelangan kaki gadis itu dengan tali rafia dalam gelap. Jika ia bisa melepaskan ikatannya sebelum saya selesai menghitung dan menyalakan lampu, maka ia akan menjadi pemenangnya, katanya. Tapi kemudian ia mendengar bunyi gedebuk dan menjadi panik ketika ia melihat Huang Na di lantai mengalami kejang dengan mata terbuka lebar. Darah menetes dari sudut mulutnya. Lalu ia mencekiknya. Kemudian dengan menggunakan tangannya, ia memukul Huang Na di belakang leher 3 kali untuk melepaskannya dari kesengsaraannya. Ia juga menginjak lehernya 3 kali. Tok kemudian menelanjanginya dan menganiayanya dengan jari-jarinya agar orang mengira ia diperkosa. Video mengerikan tentang ia sedang mendemonstrasikan tindakan ini pada boneka seorang anak diputar di pengadilan. Para rekan kerja Tok
juga memberikan kesaksian di pengadilan, di mana mereka telah melihatnya memarahi gadis itu beberapa kali, dan bahkan Tuk telah menyakitinya setidaknya sekali. Majikan Tuk ingat pernah mengkonfrontasinya setelah melihat memar di tangan gadis itu pada Juli 2003. Ada juga rekan lain yang melihatnya pernah mengikat tangan gadis itu dengan tali rafia supaya tidak mengganggu. Ibu Huangna juga bersaksi telah melihat Tuk kehilangan kesabaran dan melempar barang ketika ia gelisah. Ia menceritakan sebuah kejadian di mana ia mengklaim bahwa Tuk telah memukul Huangna ketika mereka semua pergi bertamasya menangkap kepiting. Ahli patologi forensik Paul Cui bersaksi bahwa Huangna telah dibekap sampai mati. Kemungkinan besar karena Tuk menekan tangannya ke mulut dan hidungnya. Tetapi ia juga mengatakan bahwa tanda-tanda di tubuh Huangna, lidah yang memar, muntah, dan kehilangan kendali usus adalah konsisten dengan pernyataan Tuk bahwa Huangna mengalami kejang. Penuntut juga menunjukkan bahwa ia tidak memiliki riwayat kelainan mental dan tidak ada yang tidak teratur tentang cara ia membunuh Huangna. Pada 26 Agustus 2005, setelah persidangan selama 13 hari, Tuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman gantung. Pada Januari 2006, banding Tuk ditolak. Setelah kemudian menunggu 8 bulan, pengajuan gerasi kepada presiden juga ditolak pada Agustus 2006. Tok Leng Ho digantung di penjara Changi pada 3 November 2006, setelah sebelumnya ia memilih foto kematiannya sendiri dalam sesi pengambilan foto di penjara dan mengenakan pakaian baru yang dibawa oleh keluarganya. Sementara itu, Cheng dan Shuying, ayah tiri dan ibu Huangna, kembali ke Putian, di mana Huangna dimakamkan di sebuah makam di tengah gunung dekat rumah mereka. Dengan banyaknya dana donasi yang mereka terima, mereka membangun tempat tinggal besar dengan gaya Eropa. Shuying kemudian dikabarkan mempunyai 2 anak lagi setelah Huangna meninggal. Sekian kisah tragis tentang Huangna. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.